Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bu, kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Bu, kemarin kita kan sudah membahas tentang stunting ya. Mungkin di antara ibu sudah ada yang tahu atau masih lupa. Nah, kemarin kita sudah membahas sampai ke sesi 8 ya Bu, tentang pemberian stimulasi terhadap anak kita yang usianya 1 sampai dengan 2 tahun. Apakah masih ingat Bu? Ya, terima kasih kalau ibu-ibu semuanya masih ingat. Nah, dalam modul 5 ini adalah modul pencegahan dan penanganan stunting melalui pemberian stimulasi pada anak. Nah, salah satu cara untuk mencegah stunting itu adalah dengan pemberian stimulasi gitu. Kita bahas dulu yang belakang dari 0 sampai dengan 6 bulan, terus dari 6 sampai dengan 12 bulan, dari 1 tahun sampai 2 tahun. Nah, sekarang yang terakhir di sesi 9 ini adalah mendukung pemberian stimulasi kepada anak usia dari 2 sampai 6 tahun. Nah, Bu, perlu diketahui oleh ibu-ibu semuanya bahwasanya usia 2 sampai 6 tahun ini adalah masa periode terakhir keemasan anak kita dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik pertumbuhan fisik, terus pertumbuhan mental, terus perkembangan pikiran dan sebagainya. Ini adalah masa keemasan terakhir. Nah, dalam hal ini otomatis kita sebagai peran orang tua harus memberikan pengawasan kepada anak kita selama 24 jam, sehingga kedepannya itu akan menjamin bagaimana sikap tumbuh kembangnya si anak kita di kemudian hari. Terus, nah, dalam sesi 9 ini kita akan membahas tentang memahami cara menstimulasi anak pada usia 26 tahun. Nah, gimana sih Bu caranya? Yang jadi bahan untuk kita ketahui semuanya dan bahan nanti kita praktekkan di rumah masing-masing untuk menstimulasi anak 26 sampai tahun itu bervariasi Bu, karena misalkan anak kita tidak hanya duduk sudah di rumah. Contoh ini anak kita, misalkan anak Ibu Ika, anaknya itu usia 5 tahun, otomatis sudah masuk ke jenjang usia PAUD sekolah gitu. Nah, cara menstimulasinya kita bagi aja beberapa zona. Misalkan pagi ya, stimulasi anak kita, contoh ketika anak kita akan pergi sekolah, otomatis akan mempersiapkan perlengkapan sekolah, memakai baju, memakai sepatu gitu, seragam dan sebagainya, sehingga anak kita mempersiapkan diri untuk berangkat ke sekolah gitu. Nah, di sana kita memberikan stimulasi, mengajarkan bagaimana cara memakai sepatu yang baik, memakai seragam yang baik. Nah, setelah berangkat di sekolah, otomatis anak-anak kita akan bertemu dengan teman-teman sebayanya di usia sekolah. Nah, di sana anak itu secara langsung sudah melakukan stimulasi bagaimana cara dia untuk mengenal para teman-temannya, mengembangkan pikirannya melalui pertemuan dengan rekan-rekannya. Nah, di siang hari, misalkan waktu makan siang, si anak kita diajak untuk membantu ibunya untuk mempersiapkan makan siang. Misalkan membantu mencuci beras, terus memotong sayuran tanpa dia memegang pisau, terus mempersiapkan makanan. Misalkan gini, adek tolong kita siapin piring. Nah, itu secara langsung memberikan stimulasi terhadap anak, sehingga akan menjadi kebiasaan kedepannya si anak kita itu menjadi paham dan tahu dalam perkembangan pikirannya tersebut. Nah, langsung saja kita simpulkan bahwasanya dalam usia 26 tahun ini adalah usia keemasan terakhir anak kita nanti. Anak perlu dalam usia ini anak kita perlu diberikan gizi yang seimbang dan stimulasi yang baik agar pertumbuhan dan perkembangannya optimal. Misalnya melalui kegiatan bermain baik dengan orang tua atau temannya. Stimulasi bisa dilakukan setiap hari gitu ya Bu. Nah, misalnya makan bersama, terus menyapu, melipat baju dan lain-lain. Cara stimulasi usia ini gak usah terburu-buru, karena dengan beradaptasi anak tersebut bisa
melakukan stimulasi secara otomatis. Nah, peran orang tua kita selama 24 jam terutama mengawasi saja. Terima kasih dari saya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.